Shalom rekan-rekan Simas seluruh dunia di mana berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington Yerusalem. Apa kabar? Jadi ngelihat pergerakan ekonomi mulai stagnan dan segala macam dunia bukan Indonesia, ekonomi dunia mulai stagnan lagi. Di mana mulai terjadi perang saudara di Amerika, walaupun dalam riak-riak. Dan kita tahu di Indonesia di salah satu perumahan angkatan bersenjata terjadi ledakan, dan hebatnya yang ledakannya itu pelajar. Kalau istilah gerakan dulu zaman tanya ya Adiat, ada istilah potong satu generasi. Ternyata di level kejahatan sudah pakai potong satu generasi. Kenapa? Karena generasi yang di atas gak kerjanya korupsi terus. Itu yang ditangkap KPK tuh, nggak bisa diandalkan kerja ideologi. Bayangkan, untuk kerja ideologi kejahatan aja yang tua-tuanya nggak dipercaya. Bayangkan itu kan pesan salah satu dalam tanda kutip. Boleh dong analisis yang terjadi, yang terbaru ledakan pelajar itu kan. Kenapa? Karena tua-tuanya di atasnya, angkatan di atasnya nggak dipercaya. Bayangkan, dunia kejahatan aja nggak percaya sama kalian. Kenapa? Karena kerjaan korup terus, maling terus. Makanya potong satu generasi. Digunakan pelajar. Maka saya bilang kan, yang sering kita bahas, kemana sebenarnya tujuan neror ini kan? Kalau mau koruptor nggak mungkin. Orang mereka sudah katam gimana cara mempermainkan uang. Di gereja Makario sini aja 15 miliar. Siapa yang sebenarnya saya nggak tahu. Informasi yang beredar berapa miliar korupsi. Hah? Pertama kayak kita bingung. Ini pelajar-pelajar ini mau diarahkan kemana? Coba. Dia hormat di tempat saya nih. Hormati bendera merah putih nggak lagi. Ya kan? Bermain-main lagu-lagu nasional. Kode-kodean. Di tempat ibadah seperti yang suka saya cerita jam 9 jadi jam 10. Kemana jadi mereka? Mencari kebenaran itu. Di rumah kayak gini anak-anak kecil ini hau-hau teko anak Pancasila itu hau-hau. Kemana mereka dapat kebenaran? Di sekolah mereka diteror, dicuci otak. Di tempat ibadah, di gereja dicuci otak. Di rumah orang tua yang nyuruh kayak gitu. Kemana? Cuma satu solusinya, kasih kabel, berdentung, nggak ada lain. Coba kemana mereka sekarang? Anak-anak kecil ini, yang pelajar-pelajar ini. Di sekolah tahu lah sendiri di sini kan. Tanggal 28 sampai Papua, tanggal 29 baru lagu nasionalnya diputar. Gimana? Apa nggak stres para pelajar sakit jiwa semua? Saran saya, ya kan, banyak berdoa aja lah. Karena nggak ada harapan lagi di sini, nggak ada harapan lagi. Sudah benar itu, maaf, secara teori ya. Tahapan pemberontakan sudah benar, ngebom. Kenapa nggak berita-berita di TV itu? Kalian menjalankan ideologi asing itu saksek sepanjang hari 25 jam. Tapi orang pesta homo beneran kalian tangkap. Rugi, udah balik pokok bandar. Dah balik pokok bandar. Ya kan? Berapa besar itu duit dibayarnya yang seragam itu untuk jaga kalian saksek ngayal itu. Ngayal di SD mempermainkan simbol negara. Berapa besar duitnya itu? Ada pesta homo ditangkapi. Ada yang benar atas dasar suka sama suka ya. Yang pelecehan tangkap ya wajar. Kalau atas dasar suka sama suka, beberapa berita itu kan ditangkap. Wajar, secara maaf potong satu generasi gunakan pelajar. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sayang anak perhatikan. Nanti tahu-tahu kayak di Jakarta di markas komplek tentara loh itu. Tahu-tahu adek pasang kabel ya. Iya kata mama, ini kabelnya cantik untuk adek. Ini bahan peledaknya ganteng pasang ya. Kamu kan orang tuanya nggak 25 jam sama anak kalian di sekolah. Buktinya pelajar ada orang tuanya di sampingnya. Jadi ingat, hati-hati kalian. Ya, konkret aja gitu. Kalau saya sih mikirin Jimin aja. Saya cuma melalui medsos aja. Yang urusan lain di lapangan setelah aparat ya kan. Itu aja. Konkret aja. Kita data dan fakta aja. Di lapangan gimana, di sekolahan anak-anak itu gimana. Di tempat ibadah yang saya lihat gini. Di rumah kayak gini. Terusnya mereka mendapatkan kebenaran pendidikan moralnya dari mana? Dari siapa? Dari orang tuanya disuruhnya. Bisa deh. Balik adek.
Di sekolah dapat tak bu, dek? Terus pendidikan moralnya dari mana? Hah? Cuma satu kebenaran hakiki yang ditanam pasang kabel. Jadi jelas ya teman-teman, situasinya seperti yang terjadi di Amerika, perang saudara dan tak terbantahkan. Yang saksek omong kosong, buktinya orang pesta homo ditangkapin. Ya sudah jelas ya. Armageddon terbelah dua. Tentukan sikap, konsisten ikut iblis atau konsisten ikut Tuhan Yesus. Ingat, kejahatan juga butuh kekonsistenan. Tidak ada ceritanya kejahatan tidak butuh konsistenan. Makanya ada firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus kami kenal, iblis kami tahu, Tuhan Yesus kami kenal, Paulus kami tahu. Aliran kalian siapa? Saksek tapi takut dosa. Saksek tapi takut masuk neraka. Saksek tapi ditangkapi. Tolol. Tetap semangat. Teman-temanku semangat sebelumnya. Tuhan Yesus menang, Jimin menang. Semangat, merdeka.